Oke, selamat pagi semuanya. Eh, jadi hari ini saya akan coba mereview tugas review requirement registration kalian yang need-nya ya. Saya sudah coba tadi download 3 kelompok saja untuk direview untuk mempersingkat waktu. Saya tadi ada download kelompoknya Lisander, kelompok Marcelino, sama kelompok Salman Fikri. Untuk pertama ini, eh, kita download, kita lihat dulu ya review kelompok dari Marcelino Kusuma Putra, Rahmat Ramadan, dan Fidit Andra ini. Oke, jadi yang kita review ya baru yang problem domain ya, problem domain. Jadi ini problem domain yang telah dikerjakan kelompok Marcelino ya, dari permasalahan yang ada di studi kasus hotel ya. Oke, sebelum lanjut tolong ini diisi jangan XYZ ya, Marcelino dan kawan-kawan ini diisi hotel MDP, jadi disesuaikan dengan nama studi kasusnya, proyeknya apa gitu ya. Begitupun di sini ya, di sini juga dibuat hotel MDP. Oke. Jadi yang pertama, menurut saya ini membuat sistem komputer untuk hotel MDP. Ini kalimatnya masih general, tidak spesifik. Ini sih masalah utama emang. Kalau masalah utama tidak usah dimasukkan di sini. Jadi masalah utama yang dimasukkan di requirement ini ya kebutuhan-kebutuhannya saja gitu loh. Ini kan emang masalah utamanya. Oke, yang kedua itu adalah membuat fitur untuk mengecek kamar yang tersedia yang tamu. Oke, kemudian membutuhkan fitur-fitur untuk mengecek tarif dan potongan harga. Oke, kemudian hotel NDB membutuhkan aplikasi pemesan online. Apakah ini benar-benar dibutuhkan? Adakah di studi kasusnya yang menyatakan hotel NDB membutuhkan aplikasi pemesanan secara online? Karena untuk saat ini untuk pemesanan secara online itu rata-rata menggunakan Traveloka, Oyo, dan kawan-kawan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu mubazir buat yang online seperti ini. Kalau pemesanan secara online ya oke, kita luruskan. Mungkin menurut kelompok Marcelino pemesanan secara online itu hanya dalam lingkup ininya saja Pak, hotelnya LAN ya, bukan online sebenarnya. Jadi oke, jadi bisa cek tipe kamar, harga kamar, dan seterusnya. Kemudian butuhkan fitur yang berisi informasi yang memadai tentang masing-masing kamar. Oke, hotel MDP membutuhkan laporan check-in dan check-out. Oke, sebenarnya masih banyak lagi kebutuhan yang dibutuhkan sama hotel ini. Nanti kita akan baca di kasusnya ya. Kita lanjut dulu ke kelompok Salman Fikri. Tadi kelompok Salman Fikri di sini namanya kosong ya. Salman Fikri buat kelompok sini, harusnya itu nama kelompoknya isi saya di cover ini ya. Nah ini juga masih belum diganti. Oke, ini kenapa bisa gini ya isinya. Ini juga isi hotel BP harusnya. Oke, requirement setiap peserta dituntut untuk memberikan informasi yang relatif lengkap tentang kamar dan fasilitas hotel. Resepsionis seringkali kewalahan. Oke, ini kalimatnya masih kalimat-kalimat problem sebenarnya ya. Kalimat yang masih mengcopy paste dari studi kasus, jadi kalimatnya ini masih mentah sebenarnya, Salman dan kawan-kawan. Jadi kita kan belajar menulis statement requirement yang baik seperti apa, jadi harusnya di sini seperti kalimatnya ini sering kewalahan untuk tepat dan tepat menilai kamar, jadi harusnya membutuhkan aplikasi yang dapat menentukan secara tepat
kamar yang tersedia dan sesuai keinginan tamu gitu ya. Ini juga, nah ini juga kalimat ini kan kalimat dari studi kasus ya, copy paste aja, masih belum POK nya masih belum teratur gitu. Ke kelompok Lysander, oke. Tadi juga Lysander di covernya kosong ya, makanya saya cuma copy paste nama Lysander saja di sini. Tolong kalau ada kelompoknya untuk Lysander di isi apa saja anggotanya. Oke. Oke, kalau statement dari Sander hampir bagus, tapi saran saya untuk statement bisa lihat kalimat yang ada di contoh kelompok Marcelino ya. Ini sudah bagus penulisan statementnya ya. Kalau yang punya Lysander ini masih statement belum need ya, belum need, masih problem. Oke, silakan diperbaiki penulisan statementnya seperti yang di kelompok Marcelino dan kawan-kawan. Ini sudah bagus. Nah, kelompok Marcelino ini jumlah requirementnya masih terlalu sedikit, belum mengcover seluruh masalah yang ada di studi kasus. Coba kita jabarin satu-satu ya studi kasusnya. Oke, formnya maintenance. Coba lihat studi kasus. Ini ada. Ini ya. Kupas satu-satu requirementnya apa, kalian bisa mencatatnya kemudian merevisi tugasnya. Gini, hotel MDP ya, kita langsung saja ke prolog yang tadi bahas. Nih, pemesanan kamar ya. Jika seorang tamu datang dan menelpon seorang resepsionis dengan cepat mencatat nama, alamat, nomor telepon dan beberapa informasi lainnya. Berarti ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Satu, berarti membutuhkan aplikasi yang dapat dengan cepat mencatat nama, alamat, nomor telepon dan beberapa informasi lainnya dari tamu yang akan datang atau menelpon. Setelah itu, resepsionis menanyakan kebutuhan ingin tamu serta hal-hal yang berhubungan dengan penginapan, seperti lama tinggal, tipe tempat tidur, jumlah orang dewasa yang menginap, dan lokasi kamarnya, mau pemandangan yang dilihat dari jendela apa, misalnya mau ngadep kolam, mau ngadep jalan, mau ngadep halaman, seperti itu. Jadi resepsionis membutuhkan aplikasi yang dapat melihat preferensi lokasi kamar gitu. Setelah informasi kemudian sudah tadi hilang suaranya, ada masalah sedikit. Setelah informasi terkumpul, resepsionis kemudian mengecek kamar yang tersedia. Jadi resepsionis butuh aplikasi yang dapat mengecek ketersediaan kamar dan memberikan saran kamar sesuai keinginan tamu ya. Setiap resepsionis dituntut untuk memberikan informasi dan seterusnya. Nah, kemudian resepsionis dapat membuat tanda konfirmasi yang akan dikirimkan kepada sang tamu di hari yang sama. Berarti resepsionis butuh aplikasi yang dapat membuat tanda konfirmasi dan dapat mengirimkan tanda konfirmasi tersebut kepada tamu ya. Nah, kemudian nih pembayaran. Selama tamu menginap, tamu tidak perlu membayar kontan setiap transaksi ya, misal untuk bayar makanan kemudian dan seterusnya. Jadi
pembayaran itu dilakukan tamu saat melakukan check out. Nah, jadi butuh aplikasi yang bisa mengumpulkan data pengeluaran tamu selama nginap, ya. Jadi aplikasi bisa merekap pengeluaran tamu selama di hotel selama dia nginap. Pas check out berbayar. Nah, kemudian ada masalahnya nih, masalah-masalah yang terjadi karena hotel melakukan ekspansi pembangunan. Jadi nih resepsionis sering kewalahan untuk menemukan cara cepat tepat melihat kamar yang tersedia. Nah, ini tadi yang di awal tadi nih, ya, cara cepat dan juga cek kamar tersedia. Oke, ini kebutuhan. Kemudian sering terjadi perubahan kebijakan hotel mengenai tarif. Jadi aplikasi tersebut harus bisa update tarif terus langsung, ya. Resepsionis bisa otomatis melihat tarif. Kemudian tamu ingin melihat seberapa besar pengeluaran yang telah dilakukan. Jadi tamu bisa kapan saja mengecek pengeluarannya selama di hotel. Untuk yang ini tadi nih, ya, karena tamu bayarnya pas check out aja. Jadi kadang-kadang tamu pengen lihat berapa sudah pengeluaran dia tuh. Kemudian double booking. Nah, aplikasi harus mencegah terjadinya double booking ini. Nah, kemudian adanya histori, sejarahnya maksudnya riwayat menginap setiap tamu. Jadi ini bisa dikatakan sejenis CRM gitu ya, CRM jenisnya. Jadi CRM itu sebenarnya bukan hanya ceritanya SMS gateway ngingetin hari ini servis, kemudian ngasih potongan harga, enggak. Jadi kayak gini nih CRM gitu ya. Jadi misalnya nih si Ming Ming nginep di Hotel Arista tahun 2013. Nah, setelah tahun 2013 Ming Ming nggak pernah lagi nginep di Hotel Arista gitu. Nah, tahun 2020 Ming Ming baru akan nginep lagi di Hotel Arista Palembang. Mungkin Ming Ming lagi ada kerjaan di Palembang, ini misal aja ya gitu. Nah, nanti resepsionisnya bilang itu, wah Pak Ming Ming kemana saja, sudah 7 tahun tidak ke Hotel Arista nginep. Wah iya ya. Ming Ming heran kan, kok bisa ingat gitu. Dia pernah nginep di Hotel Arista selama 7 tahun gitu. Selama 7 tahun nggak pernah datang ya, 7 tahun yang lalu nginep di Hotel Arista gitu. Kemudian si resepsionisnya bilang, Bapak mau dipesenin kamar yang sama nggak dengan waktu tahun 2013 gitu. Waktu itu kan ngadep ke Palembang Icon hotelnya. Sekarang kita bisa pesenin kamar yang sama, kebetulan lagi kosong. Nah itu ada LRT-nya sekarang Pak, ya bisa LRT juga selain satu Palembang Icon. Oke, dengan membuat keakraban seperti itu, nanti tamu merasa, wah aku diperhatikan sekali walaupun 7 tahun sudah tidak menginap di hotel ini, hotelnya masih ingat dengan aku. Nah, maka akan terciptalah keloyalan gitu, akan merasa nyaman. Karena nanti kalau ke Palembang aku nggak mau lagi lah nginep di tempat hotel lain, di Arista aja mereka ingat dengan aku walaupun aku 7 tahun tidak menginap. Nah, itulah fungsi salah satu bentuk CRM ya. Fungsi adanya riwayat penginapan tamu itu digunakan asalnya seperti itu gitu. Nah, kemudian masalahnya lagi itu ada baiknya jika sistem bisa memberikan alternatif penawaran kamar gitu. Kemudian juga ini tadi ya, perubahan harga dan lain-lain itu ini yang tadi terkait dengan yang mana tadi perubahan harga. Ya ada perubahan harga di atas tadi ya. Pokoknya itulah ya, perubahan harga tadi di atas. Nah, kemudian ini resepsionis bukan pakar dalam penggunaan komputer. Kalimat ini terkait tentang non fungsional. Oke. Nah,
itulah kira-kira requirementnya. Jadi requirementnya tuh masih banyak lagi ya. Kalau ini kan masih 7, cuman ketemu 7, sebenarnya banyak kalau saya dengar cerita saya. Jadi silahkan kalian revisi requirementnya ini dengan penjelasan dari saya tadi ya. Ada berapa banyak tadi requirementnya, bisa sampai 15 mungkin requirementnya ya, gitu. Silakan tambah. Oke, kemudian lanjutkan di eh, perbaiki solution domain kalian yang kemarin dibuat gitu, karena pasti akan menambah lagi ya. Itu saja untuk hari ini. Oke, saya rasa cukup. Selamat siang, sampai jumpa lagi.